Halo Sinekri, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. kali ini kita akan membahas sebuah film religi mungkin ya. Iya. Drama religi. Yang ternyata religi. Iya. Dengan judul Jangan Panggil Mama Kafir. Benar. Iya. Produksi dari Maxima Picture, terus di sini ya disutradarai oleh Dian Sonu Prastowo. Yap. Sinopsisnya Dri untuk film Jangan Panggil Mama Kafir. Oke, jadi film ini nyeritain tentang seorang perempuan bernama Maria. Ya. Yang kebetulan Maria ini seorang non-muslim, seorang Kristiani, penganut Kristiani menikah dengan seorang muslim. Ya. Lalu melahirkan seorang anak. Dia berjanji akan membesarkan anaknya itu dengan didikan muslim. Ya. Turns out suaminya wafat dan Ah. kemudian konflik dimulai saat dia yang merupakan seorang non-muslim harus membesarkan anak dengan didikan Islam, sedangkan mertuanya meragukan, lo kan bukan Islam, kayaknya nggak bisa nih gedein anak dengan akidah Islam gitu. Potensial full drama sekali ya ini. Benar, Iya, mantap. Tapi benar. dari film ini menurut orang yang bagusnya karena cast-nya Michelle Judith. Setuju, Setiap adegan emosional Michelle Judith bisa ngedeliver itu. benar, nyampe gitu. benar. Soalnya kan di sebelah Audrey mungkin Iya, mendengar iya ada ibu-ibu ada yang nangis ya teteh-teteh. cewek yang Iya. nonton juga dan bener-bener kayak terus Meneteskan air mata. kayak gitu, dia kayak terus nangis gitu. Ya. Tapi aku pribadi sebagai cewek juga, walaupun aku belum menjadi ibu, tapi Nyampe, caranya Michelle Judith dia nangis, yang nggak harus meraung-raung, tapi spesialisasi dia tuh nangis dalam diam nggak Iya, sih? Kayak iya. itu, wah itu nyampe sih. Iya, dan memang ini secara visual dan setting ini Benar. orang suka banget. Betul. Dan juga ini kalau memang tujuannya tearjerker, Iya. ini berhasil Iya, ya, harusnya ya. benar harusnya berhasil. Tapi untuk beberapa orang. Ya bener. Ya dari visual juga aku setuju sih, kan ngegambarin si Michelle-nya itu kan pelukis, maksudnya tergambar juga dengan rumahnya yang artistik gitu. Jadi Walaupun show don't tell gitu. sebenarnya pelukis masih jagoan Pak SBY. Ting anaknya Laila itu Iya. keren sih. Keren. Maksudnya bagus gitu, maksudnya bisa nyeimbangin Michelle banget gitu. Ya, dan Menurut saya itu yang jadi aku suka. inget anak di rumah. Iya Gara-gara mirip banget lagi, acting itu. cantik, Iya. lucu, mirip banget lagi. Dan juga maksudnya di sini orang suka kayak Heeh. karakter temannya si Iya. Michelle juga kan. Dia dari ngomongnya juga flow-nya kayak Kayak emang mengalir udah banget ya. teman banget Iya gitu, benar. Kan teman deket kadang plos-plosan itu ya. Iya seceplos-ceplosan itu, benar enak banget gitu, tektokannya enak banget. Ya mungkin cast-nya bertabur bintang mungkin ya film ini Dan tuh. orang juga suka ini penampilan TJ yang jadi Iya yang jadi Mama Yo. iya itu ada di sini acting dia kalau sebelah nunjukin itu Iya dapet lucunya effortless sih dia Iya. tuh. Dan langsung aja ke kurangnya yang pasti Iya. ini si Papat brengsek Iya kurang ajar. yang membawa semua Pala kesusahan petaka, untuk Michelle kurang Judith ini ajar. kan si Papat aja. Iya. Dan maksudnya dia ngebawa kehidupan Michelle Judith Iya. jadi menyedihkan itu tuh Iya. nggak ada alasannya itu Iya, orang iya, sebelah iya, anjing. iya, bener, Maksudnya bener. kayak Bener. ya apa deh misalkan karena emang kalau aja Heeh. si perasaan jatuh cintanya si Papat ke Michelle Judithnya digambarin Heeh. terus kenapa dia kekeh mau menikah Nggak tergambar jelas kan? ya walaupun, Iya, setuju. walaupun ternyata si Marianya kan memang beda agama Iya. tapi apa Alasan kuatnya nggak kenapa ada. harus menikahi Maria Iya, itunya bener, ya iya. nggak dapetin. Betul, soalnya gini loh, si tokoh Fafat ini tuh tidak digambarkan besar di keluarga yang mungkin plural atau Iya. mungkin kalau keluarganya pun penuh Islami pun mungkin kurang penuh cinta atau abuse atau apa yang bikin dia, gue nggak percaya sama cewek Islam gitu, kayak Iya. nggak ada background pendukung yang membuat Fafat itu bener-bener cinta mati dan bisa attach sama si Maria gitu. Malah kan si Fafat dibesarkan di keluarga satu kaya. Iya. 2 cemara kelihatannya ya, 3 ibunya juga ustazah Iya. gitu yang nggak ada background untuk dia tiba-tiba sekekeh itu memperjuangkan cinta seorang Maria Iya. gitu. Atau orang mungkin mikirnya tuh mungkin orang tuanya juga dulu Beda. Iya bener. Terus, makanya kan makanya Fafa tuh ya melakukan itu atau gimana atau bener. nggak ada trauma lain deh yang Iya. bikin si Fafatnya kenapa atau enggak ya apa deh. Iya, bener-bener. Soalnya gini loh, Pisan, coba kalian lihat ya ke sekitar kalian yang mungkin pernah menjalin hubungan beda agama ya. Coba kalian Iya. lihat ke sekitar kalian. Aku tuh selalu menemukan alasan, entah itu satu keluarganya memang plural, Iya. ada background keluarga yang plural. Kedua, atau memang ada trauma agama di dalamnya. Iya. Atau yang ketiga,
hubungannya memang misalkan ya nggak ada alasan trauma agama atau plural, tapi hubungan beda agama tuh tumbuh kembangnya tuh lama, Nah, nggak instan tiba-tiba langsung nikah aja yuk langsung Iya, nikah, itu. kagak ada begitu. cepet ya. Based on Padahal- true story. Padahal di situnya teh kerasa cepet dah tiba-tiba jatuh cinta. Iya. Tapi pas di penyelesaiannya anjing berasa lama Iya, bisa iya, lah. iya, 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 itu Sebel gitu. Iya Maksudnya itu sih. orang dari awal udah mendapat Mm-mm. fuck nih si papat Iya brengsek iya gitu. iya iya iya. Nyemplungin si Michelle Judith ke keadaan seperti ini, Benar. tapi ya udah dia kayak ditinggal meninggal aja. ya Iya udah. iya iya iya. Terus ya ternyata kan kirain orang bahwa oh nikahnya mungkin bakal Heeh. ya kan kalau mau diakui agama Heeh. kan harus ada salah satu pindah dulu ya Iya. buat kebutuhan Heeh. diakui negara. Ya kalau nggak gini, kalaupun beda nih pernikahannya, at least ada kayak misalkan yang menjadi twist di akhir atau Iya. apapun lah yang memang pernikahan beda agama tuh bisa tercatat dalam sipil kok Iya. gitu. Gak lantas tiba-tiba itu tidak legal gitu. Iya, dan memang oh ternyata beneran dijadiin Heeh. kelemahan kan akhirnya buat menyerang soal hak asuh anak ini. Iya. Jadi kan ya emang kalian salah dari awal. Iya, ya, iya. gitu. Iya bener. Terus juga hal lain yang aku sama selain memang dari Fafatnya backgroundnya kurang kuat untuk dia sekekeh itu ingin menikahi Maria juga walaupun Maria yatim piatu ya, dia Iya. tuh besar dengan om tantenya yang loving. Iya. Dia besar dengan religinya yang Kristiani yang kuat juga. Terus dia satu dia udah dibohongin ya sama nih laki nih. Iya, Yang kedua calon ibu mertuanya kagak suka sama dia, tapi dia masih kekeh maju terus mau nikah sama Iya. cuman karena dia tuh orangnya menepati janji. Enggak, butuh lebih dari sekedar sifat mau menepati janji untuk berani melangkah nikah sama orang. Kadang kita nikah sama yang seagama aja ragu. Iya. Ini beda agama bro gitu. Jadi si Marianya juga kurang dapat background yang kuat untuk berani menepati janjinya menikah sama Fafat menurut Iya. aku. Itu harus ada alasan kuatnya di masing-masing karakternya ya. Iya. Jangan tiba-tiba ya udah, tapi mungkin kalau emang oh ya udah mereka menikah punya anak Mm-mm. dan ininya teh ini alasan si mertuanya mau ngerebut si Lailanya teh. Nggak kuat juga. Orang padahal itu scene Fafatnya meninggal itu bagus ya. Iya Maksudnya, ya jujur scene Fafatnya meninggal bagus. Terus saat Michelle Judithnya juga si Marianya menghadapi kematian suaminya juga yang kan yang lain mah udah dress up ya, dia stres sendiri berantakan situ, itu udah keren banget. Tapi ya, tapi sayang ini alasan orang tuanya. ya Kan orang pengennya alasan orang tuanya kalau orangnya nulisnya orang bakal ngambil sudut pandang yang orang tuanya kan udah Kehilangan ibaratnya anaknya. diambil nih sama si Maria. Nah dia tuh nggak mau yang masih jadi bagian dari anaknya yaitu si Laila masih dimiliki juga si Maria. Jadi dia pengen ibaratnya kalau nggak balas dendam. Oke, kamu ngambil Fabat dari aku ambil nih anak kamu. Seenggaknya ada sisi itu, bukan Bener. mainin sisi agamanya. Yang Setuju. mana ini bikin agama yang di sini muslimnya jadi Kayak- antagonis. Iya jadi iya benar-benar. Maksudnya ini nyambung juga sih ya ke bagian Iya. akhir film. Kan dalam film ini tuh dengan perebutan hak asuh anak ini tuh benar Islam tuh jadi di-build as if sebagai antagonisnya. Tapi kemudian keputusan yang diambil sama Maria pada akhir film tuh itu juga Iya, anti klimaks kenapa? anjir. Iya. Kayak nggak ada Alasan kuatnya kenapa iya, harus nggak ada itu. alasan kuat gitu. Aku kira tuh dia bakal tetap menjadi diri dia sendiri yang Sambil dia menemani anaknya. sambil menemani anaknya, kayak dia menemani anaknya dengan cara berbeda juga, dia tidak akan kehilangan dirinya sendiri gitu. Ternyata ya aku gak expect sih jadi kayak gitu. Iya, dan kalau mau kayak gitu, orang expect-nya kalau selama dia menemani itu ternyata oh nyaman. Iya. Gimana ternyata kayaknya ya nggak apa-apa, nggak ada salah deh aku Iya, nyoba iya, gitu. iya, Gitulah. Nggak ada, maksudnya nggak ada kayak di build pelan-pelan, kayak kan dia awalnya resisten nih mengenai nyerahin si Laila ke ibu mertuanya, tapi dalam perjalanannya tidak ditunjukkan kalau oh ternyata kalau aku memeluk Islam, ternyata Islam tuh seperti ini, misalkan loving seperti suaminya kayak apa kayak nggak di build, dia cuman simple sesederhana kayak ya biar sama deh kayak anak gue. Iya itunya. Enggak, kagak begitu, kagak. Iya nggak padahal semudah dia nggak mau masuk Islam demi si iya kan, Fafat aja. udah itu dari udah kuat iya, gitu. iya. Lah kau ini masa iya maksudnya semudah itu. apalagi dia kan udah jadi
udah jadi korban orang yang maksudnya dia kan dituntut dibawa ke pengadilan juga bawa-bawanya atas nama agama kan. Yang aku jujur ya kalau aku jadi si Maria males banget pasti kayak kagak ada kepikiran buat pindah gitu. Karena aku udah diginiin, dikafir-kafirin gitu ya. Tiba-tiba aku harus jadi di sisi yang sama. Ya itu nggak di-build gitu alasan dia untuk pindahnya tuh gitu. Kalau enggak kayak misalkan sesimpel mamahnya udah berhasil ngerebut nih. Si mamahnya Fafat udah berhasil ngerebut tapi akhirnya seiring berjalannya waktu dianya tuh ngasihin ya nggak apa-apa aku aja nanti yang ngalah gitu. Yang dia ngajarin si Lailanya si mertuanya ke rumahnya buat ngajarin sholat gitunya gitu. Jadi kan terus ngelihat prosesnya. Iya, ngelihat prosesnya. Terus tersentuh. Iya, ternyata ya misalnya mamanya minta maaf ya Maria kemarin soalnya aku gini-gini jadi aku berusaha ini. Jadi kan ada ini tuh jadi si ustazahnya juga nggak dikasih lihat sisi vulnerable manusianya yang dia merindukan anaknya, yang dia nggak dikasih kayak ya bisa dibuat ceritanya kayak dia merindukan kepingan dari diri anaknya makanya pengen punya si Laila gitu. Ini tuh ya yang dikedepaninnya tuh terus soal akidah gitu sampai jadi topik jadi agak ke situ sih tapi lebih ke jadi topik segenting itu gitu di dalam persidangan gitu. Dan yang paling kelihatan malah mendingan ibu gurunya ya sadar gitu akhirnya kan asalnya mungkin agak menentang baiknya memang dengan yang seiman ternyata pas ngeliatin oh ya ternyata ya se-effort itu mamanya juga jadi malah yang sadarnya tuh si gurunya ya walaupun aku pengen nampar gurunya sih kayak lo guru anak gue tiba-tiba bersidang melawan gue aku bawa anak aku keluar dari sekolah itu. Dan itu juga soal persidangannya apakah emang boleh anak kecil masuk? Apakah persidangannya seperti ini ya itu orang juga aneh. Itu sih. So mungkin yang cukup lucu di depan di pembukaan. Aku nggak tahu ya, aku takutnya salah nih aku menilai karena aku kan bukan Kristen. Si waktu di adegan pertama si Maria berdoanya nggak di dalam gereja. Di depan pohon Natal. Di luar gereja. Aku nggak tahu apakah mungkin dari ritual seperti itu tapi aku agak kaget kayak ya, atau enggak sebenarnya ada dua cerita nyeritain si Fafatnya juga gimana akhirnya misalnya dia juga berdoa ternyata yang kelihatan di sini seenggaknya ada itunya lah di sini tuh anjir itu banget dan ini kenapa pada akhirnya harus sama semuanya nggak harus sama loh apa-apa loh ngasih tahu aja nih padahal kan ya kalau tetap dipertahankan kan jadi tidak mengurangi moralnya Maria kok ya yang penting kan jadi orang tua yang baik gitu kan sebenarnya itu mungkin nggak harus apa-apa seragam sama ideal enggak gitu sih yang aku agak sedih maksudnya gini loh kan terlihat ya dari lukisan Maria yang terakhir kan yang ada siluet gambar seorang laki-laki yaitu mungkin si Fafat udah jadi roh ya dan juga anaknya tuh ibunya dengan dan megang seorang anak kecil menggunakan hijab itu udah ending yang powerful menurut aku ya dia tetap berpegang menjadi dirinya sendiri tidak kehilangan dirinya tapi dia bisa membimbing anaknya menjadi anak yang soleha. It's gonna be a powerful ending tapi aku gak expect dipanjangin lagi. Wah mama masuk Islam. Iya kan seenggaknya mah ada mungkin ada rasa sedih tekanan dari anaknya juga. Mungkin anaknya di sekolahnya mama kamu kafir mama kamu yang kan enggak kan. Lebih ada tekanan lainnya gitu kan. Ini mah ya nggak ada juga. Padahal ini tuh bisa tetap nggak harus pindah Islam. Itu tuh ngevalidasi omongan yang si Maria bilang kan berbeda juga indah. Itu iya benar. Sayang sih. Padahal kan anaknya udah bilang kan sama-sama manis. Iya itu. Iya. Kita makan kue yang beda, mama makan yang coklat, aku yang vanilla, tapi kan sama-sama manis. Padahal itu udah powerful gitu ya. Iya, udah tapi maksudnya nggak harus semuanya tiba-tiba. Kalau mama harus sama. Ya mungkin memang sebenarnya pada awalnya, mungkin kalau aku ambil kesimpulannya, pada awalnya memang ini akan menjadi film religi, film Islami, transisi seorang Maria dari Kristiani menjadi Islam, tapi yang salah adalah treatment Islamnya jadi antagonis ya kan? Iya itu. Bukannya, ya itu jadi kayak misalkan kalau orang aja yang Islam nih ngelihat film itu kok jadi Islam yang antagonis agamanya. Padahal kan itu tuh bisa nunjukin ya bukan soal agamanya tapi karakter orangnya sendiri kan karena apanya. Tapi di sini jadi jatuhnya kayak Islam yang antagonis dengan representasi Rabi Rowonya juga nyebelin banget lagi. Iya, dan mungkin coba kalau kalian yang non muslim menonton film ini apakah pasti marah. pasti kalian kayak Zrit, udah digitu-gitu, lu jadi
Gitu. Jadi waduh pokoknya. Iya. Ya jadi ini tuh sebenarnya film ini tuh tinggal pick the side. Kalau memang pada akhirnya Maria akan menjadi mualaf ya harusnya tuh posisi Islam tuh tidak di antagonizing di sini gitu. Tidak menjadi sisi yang jadi antagonisnya yang bikin penonton juga males gitu dan jadinya nggak puas sama endingnya kalau memang mau membuat ending mualaf yang mulus. Tapi kalau memang pengen mempertahankan yang antagonizing yang Islamnya, ya udah si Marianya tuh jangan diubah gitu. Maksudnya bikin dia nggak kehilangan dirinya yang dulu gitu. Tetap itu humanis lah, maksud dilihat dari segi humanismenya kayak kan ya anak kecil itu terus sama mamahnya yang baik-baik aja harus dipisahin kan. Iya, maksudnya mamahnya nggak harus berkorban sejauh itu kok gitu. Ya. Dan sampai akhir juga si ustazahnya nggak ada minta maaf. Iya, cuman ngangguk terus kayak orang bingung. Iya. Aduh, itu ustazah. Tobat. Ya harusnya ada momen di mana dia tuh sadar kalau memang dia dari segi agama mungkin sudah paham tapi ternyata aku masih merasa kehilangan anakku, aku membutuhkan professional help, aku harusnya pergi ke psikolog bukan ke pengacara. Ya pokoknya mah jangan pelin-pelan lah mau dibikin kayak gimana nih film. Iya, sampai anaknya airnya. Iya, sampai anaknya yang harus bujuk sendiri Pak Hakim. Iya. Gimana nih? Nah, langsung aja ke skornya Dri buat Jangan Panggil Mama Kafir. Skornya Rukun Islam ada berapa? 5. Benar. Dari saya juga 5 ya karena ya padahal ini visual dan lainnya teknis semuanya udah oke. Iya benar. Sayang banget ceritanya ini kurang banget. Iya benar. Jadi mungkin segitu saja review dari kita berdua. Iya. Dan mungkin buat kalian yang ingin menonton silahkan ditonton dan misalnya ini yang ngejelek-jelekin filmnya ya tonton dulu buat kalian. Dulu. Menurut kalian gimana perasaan kalian, opini kalian di gimana? Kita didiskusi aja di kolom komentar, oke ya? Oke, mungkin cukup sekian dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.